Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali menjalani hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan penyertaan-Nya. Kita boleh melewati hari demi hari bersama-sama. Mari sebelum kita mengawali hari yang baik ini, kita pujikan NKB 13, NKB 13, bait pertama dan yang kedua. Oh Allahku, jenguklah diriku. NKB 13, bait pertama dan yang kedua. Oh Allahku, jenguklah diriku. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada kesempatan ini bersyukur karena kebaikan Tuhan, dan kami percaya bahwa anugerah dan kebaikan-Mu hadir karena Tuhan menjenguk, menjaga, memelihara, dan memampukan kami domba-domba Tuhan. Dan biarlah hari ini penggembalaan Tuhan melalui firman-Mu boleh menguatkan dan memampukan kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari Bilangan 8 ayat 1 sampai 4, Bilangan 8 ayat 1 sampai 4, Bilangan 8 ayat 1 sampai 4 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Bilangan 8 ayat 1 sampai 4, dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Mati lampu. Biasanya kita cari kalau mati lampu tuh kan lilin ya. Atau kalau sekarang sih handphone dulu. Handphone buat nerangi jalan sampai kita bisa pegang lilin. Terus habis lilin biasa kita cari korek api supaya nyala. Apakah itu cukup? Tidak. Ada satu lagi yang paling penting adalah tatakan lilin. Tatakan lilin itu sangat penting sekali. Walaupun yang peran utamanya ada di lilin dan api untuk menerangi, tapi tatakan itu yang menjaga lilin supaya tidak membakar. Jadi si lilinnya itu nggak merusak benda-benda di sekitar dan membakar. Karena kalau lilinnya habis, nggak pakai tempat, bisa meja, bisa kursi, dan banyak kejadian rumah terbakar gara-gara lilin. Jadi menjaga supaya si lilinnya tetap menyala. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita menjaga nyala api iman itu penting sekali. Dalam hidup kita itu tatakan lilin itu seumpama dengan firman Tuhan. Nyala api hati kita yang diterangi firman Tuhan itu kadang-kadang bisa padam, kadang-kadang bisa menyala terlalu keras sampai kita melukai orang lain. Sehingga api dalam diri kita itu perlu menyala secukupnya dan sewajarnya. Tidak melukai orang, tapi juga tidak membuat kita kegelapan.
Nah, dalam bacaan kita, kandil ini sebenarnya kaki dian yang selalu kalau Bapak Ibu lihat kalau ada di Prapaskah Advent. Nah, itu bahasa Indonesia ternyata yang tepat adalah kandil. Jadi si kaki dian yang kita sering sebut kaki dian itu sebenarnya namanya kandil, si lampu buat menorah itu yang dari tradisi itu kan lampu tatakan lilin dari tradisi Yahudi untuk menghitung sampai hari raya Paskah. Nah, kalau kita pakai kan buat Advent sama juga Prapaskah. Itu untuk baik itu menyalakan maupun mematikan sebagai simbol menghitung hari, sebagai simbol juga menanti kedatangannya Tuhan. Nah, tatakan lilin ini penting karena dia menjadi penjaganya. Yang menjaga nyala api hati kita diterangi oleh Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peran kandil ini penting sekali. Dia jadi bagian penting dalam sebuah ibadah, baik di dalam kehidupan Yahudi dulu maupun kehidupan Kristen kita sekarang, karena dia menjadi tanda hadirnya Allah. Tanda hadirnya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, yang menjadi topangan, menjadi dasar, menjadi alasnya adalah firman Tuhan. Kenapa kandil ini penting sekali perannya? Karena tadi menjaga si lilin tadi. Begitu juga dalam hidup kita. Firman Tuhan itu menjaga hati kita. Supaya kita bisa menjadi orang yang kadang-kadang jadi orang benar itu ada plus minusnya. Benar itu plusnya adalah kita berarti hidup sesuai kehendak Tuhan membawa dampak baik. Tapi kadang ketika kita paksakan kebenaran yang kita pikir paling benar ke orang lain dan di waktu yang tidak tepat, kebenaran itu akan justru tidak diterima, akan melukai, bahkan membuat relasi tidak baik. Sehingga hari ini kita mau belajar sama-sama, kadang-kadang kita perlu punya tatakan tadi, firman Tuhan yang jaga, supaya kebenaran dan kebaikan kita itu berlaku di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Kebenaran dan kebaikan itu kalau kita pakai untuk nolong penjahat melakukan kejahatan kan jadi salah. Atau kita melukai orang yang mungkin lagi belajar jadi baik juga salah. Sehingga harus di waktu dan di tempat yang tepat. Nah, firman Tuhan itu membuat kita bisa secara tepat bagaimana menggunakan firman Tuhan, memberlakukannya dalam hidup kita. Makanya ada istilah menangislah dengan orang menangis, tertawalah dengan orang tertawa. Nggak mungkin kita tertawa dengan orang menangis dan menangis dengan orang tertawa, sekalipun yang kita pegang firman Tuhan, ayat yang kita pakai. Tapi kita akan tidak tepat kalau kita menyampaikan tidak dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan menjaga kita untuk melakukan itu. Untuk kapan tahu harus berlaku baik dan bertutur kata baik di tempat dan di waktu yang mana. Karena ada masanya kita harus diam, ada masanya kita harus biarkan kebenaran Tuhan yang berkata-kata, kita hanya bisa diam aja. Ada waktunya kita harus ngomong, ada waktunya kita menyampaikan, tapi ada waktunya juga kita harus bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita hidup dipelihara oleh Tuhan dan melalui kandil. Hati kita juga perlu ada kandilnya, perlu ada tatakannya. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk boleh dengan bijak berlaku, bersikap. Karena kalau berlaku baik tidak berbijak, tidak hikmat, maka kebaikan itu tidak akan diterima. Atau berlaku benar tapi tidak bijak, maka berlaku benar itu hanya akan merusak dan melukai orang. Tuhan pimpin kita untuk jadi bijak hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini melalui firman-Mu kami belajar tentang apa itu kandil. Bukan hanya untuk ruang ibadah dan perayaan-perayaan kudus, tapi juga untuk kami. Bahwa ada masa-masanya kami harus tahu tepat menggunakan firman-Mu. Firman-Mu tidak membakar dan melukai ataupun padam. Ajarkan kami untuk bisa bijak dan juga berlaku seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai porsinya, sesuai waktunya, dan sesuai hikmat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini, ajarkan kami bijak, ajarkan kami hikmat. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.